Shalom Tiberias. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar saudara pada hari ini? Luar biasa, baik amin. Yang percaya kita punya Tuhan yang luar biasa, boleh lambaikan tangan kita sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Senang berjumpa kembali, senang bisa melayani setiap saudara yang beribadah pada hari ini. Kita sungguh bersyukur di hari yang baru yang Tuhan berikan untuk kita kembali datang beribadah mencari Tuhan Yesus Kristus. Dan kita percaya di saat kita datang mencari Tuhan, maka kita pasti terima janji-janji yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Sama-sama sebelum kita membawa pujian sembah yang terbaik di hadapan Tuhan Yesus, mari kita mau rendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita mau satukan hati kita bersatu dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan kami naikkan hanya bagi Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat setiap kami, Allah Roh Kudus yang menuntun setiap langkah kami. Betapa kami bersyukur di hari yang indah untuk kami datang kembali bersekutu dengan Tuhan Yesus. Sebagaimana kami ada, kami percaya bukan karena kekuatan kami, namun semua karena kasih, anugerah, kebaikan, dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Maka kami mau serahkan setiap hati dan pikiran kami. Kami mau tanggalkan segala beban, pergumulan, permasalahan kami ya Tuhan. Kami mau datang kembali di dalam hadirat Tuhan. Maka layakkan setiap kami untuk kembali datang memuji dan menyembah Tuhan. Selalu kami mengucap berkat, berdoa bagi gembala sedang kami yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Mariaji. Kami percaya melalui pelayanan gembala sedang kami banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Hikmat marifat, urapan kuasa dan kemuliaan Tuhan senantiasa Tuhan curahkan bagi gembala sedang kami. Maka di siang hari ini kami serahkan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Kami serahkan doa, pengharapan kami dalam Tuhan Yesus. Hanya dalam satu nama yang penuh kuasa, nama yang ajaib, nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama kita mau katakan amin. Boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus bersama-sama. Tuhan hadir di bait kudus-Nya, saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud
dekat dengan umatnya, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadiratmu, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadiratmu, hadiratmu, hadiratmu memenuhiku, hadiratmu Tuhan penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Mari dengan segenap hati, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Sambil kita bangkit berdiri bersama-sama. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Lebih lagi nyatakan hadirat, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Hadiratmu memenuhiku,
daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari bawa hati kita bagi Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari gereja Tiberias sama-sama. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan
dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Biar segala pujian, hormat dan kemuliaan kami naikkan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama Tiberias kita katakan amin. Boleh lebih dahsyat kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari jumpai kiri kanan dulu, kasih salam, kasih tos. Sebab sama-sama di siang hari yang indah ini kita mau datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan di dalam Yesus kita bersama. Haleluya. Mari sama-sama gereja Tiberias. Kita mau datang dengan hati yang bersuka cita di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian kita, ku tak pandang dari gereja mana, ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, ku tak pandang dari suku mana, asal engkau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Terus bawa sukacitamu di hadapan Tuhan. Kembali sama-sama Tiberias lebih dahsyat. Ku tak pandang dari suku mana, sama-sama katakan. Tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas boleh sambil tunjukkan kasih senyuman yang terbaik sambil katakan. Bila hatiku seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Mari terus bertepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebab kita percaya di balik pujian sukacita kita ada berkat Tuhan yang begitu luar biasa, yang pasti akan selalu terjadi bagi setiap kita. Amin. Biar musik memuji nama Tuhan. Mari sama-sama gereja Tiberias tetap dengan hati bersukacita di hadapan Tuhan. Kembali akan pujian kita di
kuat kita di tempat ini. Terus kita bawa pujian sukacita di hadapan Tuhan. Lebih dahsyat lagi, kasih tepuk tangan pengagungan untuk Tuhan yang rela lahir, untuk Tuhan yang rela mati dan bangkit bagi setiap kita. Yes. Pujian sukacita terus kami bawa di hadapan-Mu yang kudus. Kuasa. Kembali sama-sama gereja Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Mari dengan iman kita mau panggil namanya. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir, Dia lahir, Dia lahir, Dia lahir. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Mari lebih dahsyat, kasih tepuk tangan pengagungan. Tuhan begitu mengasihi. Haleluya. Mari saya melihat tangan yang bersuka cita dan berkati Tuhan. Kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Saya persilakan kembali duduk pada siang hari yang indah ini. Mengucap syukur kita telah datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama untuk terlebih dahulu kita mau saksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan. Jika iman kita bertumbuh, maka kedewasaan rohani kita pun juga bertambah. Dengan iman yang selalu bertumbuh, kita akan menerima janji-janji Allah digenapi dalam hidup kita. Iman kita bertumbuh melalui membaca dan mendengar firman Tuhan. Firman membuat hidup kita menjadi segar dan selalu menghasilkan buah. Jika firman Tuhan itu diucapkan dan keluar dari mulut kita, maka firman Tuhan akan berkuasa untuk mengubahkan hidup kita, yaitu perkataan yang sesuai dengan firman Tuhan. Iman berpikir dan mengucapkan hal-hal yang indah dan berkat
iman bertumbuh dan hidup dalam kasih dan pengampunan terhadap sesama. Mengampuni orang lain akan membawa pemulihan dan berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Iman kita akan luar biasa jika kita hidup dalam kasih. Kegagalan adalah permulaan dari hal baru yang lebih baik daripada hal-hal yang kita jalani sebelumnya. Ketika kita gagal, jangan putus asa. Tuhan ingin kita menjadikan kegagalan sebagai bagian dari proses pertumbuhan iman kita dan pendewasaan rohani kita, dan percayalah Tuhan Yesus bersama kita. Marilah saudara sekalian, kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus dan kita tidak mempunyai iman yang gagal ya, dan tidak gagal dalam beriman. Percaya dan jangan pernah lupakan Tuhan dalam perencanaannya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk video lengkap dari khotbah Ibu Gembala Sidang Kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darneti Pariaji dapat saudara saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Dan terlebih lagi kami akan membacakan suara gembala. Suara gembala yang tulis langsung oleh Ibu Gembala Sidang Kita dengan tema judul Pasti dan Yakin Tuhan Memelihara Kita. Roma yang pertama 2 pembukaan, Tuhan Yesus, Engkau yang berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Berkati jemaat Tiberias selalu di dalam lindungan Allah, diberkati di dalam segala usaha dan pekerjaan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberi kelegaan. Tuhan Yesus, berkatilah acara Natal Tiberias hari Sabtu 6 Desember 2025. Penuh kuasa, penuh kemuliaan. Berkati semua jemaat yang hadir, doa-doa mereka Tuhan kabulkan, dan banyak jiwa yang dimenangkan bagi kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, untuk pasti dan yakin Tuhan memelihara kita. Yaitu yang pertama, selalu setia kepada Tuhan Yesus. Lukas 9 ayat yang ke-57 sampai 58. Dan Yosua 24 ayat yang ke-15. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Kesetiaan kepada Tuhan adalah komitmen kita kepada Tuhan untuk terus mengasihi Tuhan Yesus. Kesetiaan mengikuti Tuhan Yesus adalah sebuah komitmen untuk tetap setia mengikuti Tuhan Yesus apapun keadaannya. Kesetiaan kepada Tuhan adalah pilihan yang diambil untuk menjadi bagian di dalam hidup kita. Poin yang kedua, percaya Tuhan Yesus itu ajaib. Yeremia 40 ayat yang ke-45. Yeremia 40 ayat yang ke-4 sampai yang ke-5. Yeremia 17 ayat yang ke-7 dan juga Keluaran 34 ayat yang ke-10. Bila kita membaca firman Tuhan atau Alkitab, kita lihat kisah-kisah di dalam Alkitab bahwa dalam banyak kasus Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib dan tidak masuk akal. Banyak perkara-perkara ajaib dari Tuhan yang dicatat di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Semua itu dilakukan Tuhan, tujuannya untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Itu sebabnya agar kita pasti dan yakin Tuhan memelihara kita. Kita harus percaya Tuhan itu ajaib. Dan poin yang ketiga yang terakhir saudara, yaitu percaya masa depan cerah. Yeremia 29 ayat 11, Amsal 23 ayat 18, dan juga Mazmur 68 ayat yang ketiga. Bagi kita orang percaya masa depan sungguh ada. Hal ini hendaknya yang menjadi keyakinan kita, yaitu masa depan kita penuh harapan. Dan kita jangan sekali-kali meragukan firman-Nya. Masa depan orang percaya telah Tuhan siapkan sedemikian rupa. Itu sebabnya tidak ada alasan untuk kita meragukan masa depan kita di dalam Tuhan. Hidup ini memang perjalanan panjang yang harus kita lewati. Tetapi percaya, Yesus tidak akan meninggalkan kita. Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Dan Tuhan sudah menyediakan masa depan yang cerah untuk kita orang percaya. Dan sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat, sesuai di dalam Wahyu 20:14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan di dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari.
belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Kau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri. Yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yang percaya kembali kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan yang memelihara setiap kita. Tiba saatnya di siang hari yang indah ini, kita siapkan hati kita untuk diberkati lebih lagi melalui kebenaran firman Tuhan. Sama-sama tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau tenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau satu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang baik, Tuhan yang kami kasih, Tuhan yang kami sembah, Tuhan Yesus Kristus. Di siang hari yang indah ini ya Bapa, di hadapan-Mu ya Roh Kudus, kami mau nyatakan, sungguh hati kami limpah dengan syukur. Sebab kami mengucap syukur, kami telah datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami mau imani ya Bapa, di balik pujian dan penyembahan kami, ada sukacita yang baru, ada kekuatan yang baru, dan ada damai sejahtera yang telah Tuhan sediakan bagi setiap kami. Maka tiba saatnya Roh Kudus, kami mau siapkan hati kami untuk dengar kebenaran firman-Mu. Sucikan dan kuduskanlah hati kami agar firman yang kami dengar dapat menjadi rema dalam hidup kami. Juga kami berdoa untuk hamba-Mu yang terkasih, yang akan menyampaikan kemah firman Tuhan di tempat ini, yaitu Bapak Pendeta Markus Mersio Patinama. Tuhan Yesus berkati senantiasa. Tuhan Yesus yang berikan hikmat agar setiap perkataan keluar dari lidah mulut hamba-Nya berasal daripada-Mu saja ya Tuhan. Dan Tuhan pakai lebih dahsyat lagi agar memenangkan banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Maka kami mau siapkan hati kami untuk dengar kemah firman Tuhan dengan hati yang menyembah. Kembali kami mau masuk dalam hadirat-Mu ya Bapa. Bertahtalah di atas pujian dan penyembahan kami. Ini hati kami Tuhan, ini sembah kami ya Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari mengasihi Tuhan, kembali bersama-sama kita mau katakan amin. Kasih tepuk tangan pengagungan untuk Tuhan Yesus Kristus yang begitu dahsyat dan ajaib. Kita siapkan hati kita untuk dengar kemah firman Tuhan dengan hati yang menyembah. Kembali kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kembali kita mau tinggikan, kita mau agungkan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Ini syukur kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. For the Lord God Almighty reigns. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Oh, holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Lagi kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Kembali sama-sama gereja Tiberia. Haleluya. Haleluya. For the Lord God Almighty reigns. Haleluya. Oh. Haleluya. Hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Terus dengan segenap hati mau angkat pujianmu di hadapan Tuhan.
Haleluya. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Oh, you are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy. Sambil angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan. Are you, Lord God, worthy, worthy is the Lamb. Terus nyatakan, you are holy, holy are you, Lord God. Worthy, worthy is the Lamb. You are holy, holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. bukit Golgota, berdiri salibnya kasar dan hina, tempat di mana
mau dulu percaya. Sebab ini yang kami imani ya Tuhan. Mari sama-sama Tiberias dengan segenap hati. Takkan pernah ku lupa, sebab di sanalah dulu kami berada ya Bapa. Yes, aku berada tempat dunia orang mati berkata, kasih jumpai aku di sana, kasih mati tertikam untuk hapus dosaku. Ku percaya hanya kepadamu Yesus, kasih jumpai aku di sana, kasih memeluk aku di sana, kasih berlubang paku selamatkan hidupku. Ku percaya hanya kepadamu Yesus, bab kasih-Mu menjemputku di sana. Mari sama-sama sambil bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Oh, kasih jumpai aku di sana, kasih mati tertikam untuk hapus dosaku. Ku percaya hanya kepadamu Yesus, kasih jumpai aku di sana, kasih memeluk aku di sana, kasih berlubang paku selamatkan hidupku. Ku percaya hanya kepadamu Yesus, bab kasih-Mu menjemputku di sana. Kasih jumpai aku di sana, kasih mati ternikah untuk hapus dosaku. Ku percaya hanya kepadamu Yesus. hanya kepadamu Yesus, kasih jumpai aku di sana, kasih memeluk aku di sana, kasih berubah aku selamatkan hidupku. Oh, ku percaya hanya kepadamu Yesus, sebab kasih-Mu menjemputku di sana. Kita berikan tepuk tangan kita yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Sorak-sorai kita yang paling meriah buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Engkaulah kasih yang sejati bagi setiap kami, kasih yang sebenarnya. Dan kami mengucap syukur hari ini kami ada, siang ini kami diberkati. Semua karena kasih Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dan kami bawa hati kami, hidup kami persembahkan. Yaitu biarlah ibadah kami hari ini menjadi rupa yang harum di hadapan Tuhan. Kami bersyukur dan kami percaya bahwa setiap kami yang beribadah hadir di Tiberias Kelapa Gading Nias. Dan yang beribadah via live streaming, kami semua diberkati Tuhan. Maka hamba doa agar setiap nama dimateraikan sebagai warga surga. Kami sehat sempurna, yang sakit pulang disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan siang hari ini. Siapapun beban berat, Tuhan angkat bebannya, ganti jadi kelegaan. Bahkan warga surga di tangan kami ada berkat, tidak kekurangan. Yang kami perlu Tuhan sediakan.
yang kami kerjakan berhasil. Panjang umur, kenyang hidup kami dipelihara Tuhan. Bahkan kami dijaga malaikat. Tidak celaka, tidak bahaya. Kemana melangkah aman dalam lindungan Allah. Sampai suatu hari kelak kami akan pesta di surga. Tapi selama di bumi, siang ini pun kami sadar kami perlu firman-Mu Tuhan. Berbicaralah, ajar, didik, tegur kami Roh Kudus. Kuatkan dan hiburkan kami. Karena kami percaya bahkan firman-Mu membangkitkan iman kami. Dan mujizat terjadi. Tempat ini penuh kemuliaan, penuh pengurapan Tuhan. Dimanapun ibadah via live streaming umat-Mu, kami percaya tempat itu penuh kemuliaan Tuhan. Kami tolak segala yang jahat dalam nama Yesus. Yang ada minyak anggur, damai sejahtera, sukacita, dan berkat dari surga dalam nama Yesus. Yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang kembali jumpa saudara. Sukacita bisa jumpa kembali hari Minggu keempat di bulan November. Ada shalom. Orang semangat shalom. Haleluya. Apa kabar saudara? Banyak berkat, banyak mujizat. Saya doa saudara terus dipelihara Tuhan. Jangan takut dan khawatir, kita punya Tuhan yang luar biasa. Yang percaya Tuhan baik boleh lambaikan tangannya. Tuhan baik, Tuhan baik. Haleluya. Kasih tepuk tangan dong. Sekali lagi buat Tuhan Yesus. Bilang dulu kanan kirinya, siang ini berkat tercurah. Bilang, siang ini berkatnya tercurah. Yang percaya diberkati katakan amin. Kita bersyukur minggu keempat, ya, minggu depan kita masuk minggu terakhir, hari Sabtu tanggal 6 Desember, jangan lupa datang ya. Perayaan Natal Gereja Tiberias. Kita berdoa, kita percaya di perayaan Natal Tiberias di GBK banyak jiwa dimenangkan, amin. Iya, ada mujizat, ada kuasa Allah dinyatakan di sana. Dan Tuhan senang saudara, Anda menyambut dia, merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Dan setiap kita yang hadir pasti diberkati juga. Dan perhatikan baik-baik ya, saya hari ini bicara tentang berkenan dan menjadi berkat. Boleh tampilkan slide-nya Pak. Yuk, kita menjelang Natal saudara. Ya, Alkitab katakan saudara bahwa waktu Natal Yesus lahir. Ada malaikat-malaikat yang menjumpai para gembala. Ya, Alkitab bilang mereka mengatakan bahwa telah lahir juru selamat bagimu di kota Daud. Ya, namanya disebut Immanuel. Artinya Allah yang menyertai Anda dan saya. Dan setelah itu ada bala tentara surga. Mereka memuji Allah. Katanya apa? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang Maha tinggi, dan damai sejahtera di mana? Di bumi, di antara manusia yang berkenan. Yang mau berkenan, boleh angkat tangannya. Berkenan, berkenan. Oh haleluya, yang gak angkat tangan dicatat loh ya. Bercanda saudara ya, perhatikan baik-baik. Berkenan artinya apa sih? Diterima, ya, disukai. Dan Alkitab bilang gini loh, seimbang. Tuhan gini loh, Tuhan mau Anda dan saya, ya, di mata Tuhan Anda dan saya berkenan. Amin. Anda diterima, disukai, diaccept sama Tuhan. Tapi saudara, Alkitab bilang di bumi ini Anda dan saya juga harus jadi berkat. Artinya mohon maaf saudara, ya, di mana kita melangkah berada, Anda dan saya nggak boleh batu sandungan, harus jadi berkat. Makanya saudara kita lihat dulu ayat ini. Yuk perhatikan baik-baik. Yuk kita lihat sama-sama. Next Pak, berikutnya boleh slide-nya tampilkan. Roma 14 ayat 17, 18. Yuk baca sama-sama. Semangat. Semua yang ada di rumah, dimanapun beribadah via live streaming, semua 2, 3, ya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal bukan soal makanan dan minuman. Tetapi apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh, stop dulu sampai di sini. Ya, bilang sama saya, kerajaan Allah. Ya, Anda dan saya adalah warga kerajaan Allah. Katakan amin. Ingat Paulus bilang, walaupun kita masih hidup di bumi, status kita warga sorga. Bilang sama saya, aku warga sorga. Lebih keras dong, aku warga sorga. Ya, yang bangga katakan amin. Iya saudara, ya lihat ya, kerajaan Allah. Ya, ini standarnya. Ya, maaf ya, bukan soal makanan dan minuman. Tapi mohon maaf, saya mau bilang, bukan berarti saudara akan kekurangan makanan minuman. Enggak, saudara dipelihara Tuhan, katakan amin. Tapi ini bicara prioritas. Ya, ini standarnya. Tapi lihat, ya ini bukan bicara soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. 3 ini nanti kita bahas. Tapi perhatikan baik-baik saudara. Ya, artinya gini loh, Matius 6 ayat 33 bilang apa? Carilah dahulu dan kebenarannya, semua akan ya nggak usah takut saudara. Asal Anda cari Tuhan, apa yang kau perlu Tuhan sediakan. Apa yang kau makan, minum, pakai Tuhan kasih. Amin. Ini siang ini Anda ke gereja, Anda ibadah live streaming, Anda cari Tuhan, ya Anda prioritaskan Tuhan. Jangan takut saudara. Kita memang datang di sini kita mengucap syukur. Minggu lalu Tuhan telah menyertai kita. Tapi dengan kita datang di tempat ini, kita juga percaya sepanjang minggu yang ke depan nanti Tuhan akan memberkati saudara. Yang percaya katakan amin, kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Iya, makanya orang yang datang dalam rumah Tuhan tidak sia-sia. Makanya Daud bilang apa? Lebih baik
satu hari di pelataranmu. Apa? Daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Yang mau katakan amin. Iya saudara, ya jadi jangan malas ke gereja, saudara harus rajin ya. Nanti kalau mau Natal nih, baru Kristen-Kristen yang pempek naik semua kapal selam tuh. Muncul saudara, tapi jangan dong, harusnya tiap minggu datang ke gereja. Jangan cuma momen Natal, Paskah baru ke gereja. Ya setiap minggu saudara datang cari Tuhan, hidupmu gak akan rugi, malah untung, amin. Malah diberkati, semangat, kalau cari Tuhan itu semangat. Karena berkatnya pasti ada, saudara akan diberkati dan saudara akan beruntung, amin. Iya, saya salut opa-opa, oma-oma, opung-opung, datang ke gereja, semangat saudara. Iya, itu di Betos ada opung umurnya 92. Datang saudara ke gereja, saudara ya. Ya memang kakinya udah agak lemah, jadi selalu anak-anaknya, cucunya dorong pakai kursi roda. Duduknya depan. Waduh, opung udah pasti masuk surga opung nih. Iya. Iya, saya pernah ketemu dulu ada cabang kita Menteng Prada, sekarang memang udah nggak ada sudah, tapi saya ingat opa-opa 87 tahun. Datang ya, saya tanya opa rumah di mana? Matraman. Ya dari Menteng naik apa dari ke Matraman pulang perginya jalan kaki. Wih, saya bilang masih kuat. Kuat dong. Ini pak kasih minyak nih dengkul-dengkul. Aman jalan melangkah. Kadang-kadang anak muda masih umur 20-an aja. Cuma keseleo dikit nih. Ya, cuma keseleo. Enggak ke gereja loh. Enggak ke gereja. Lu orang apa kambing sih? Iya males gitu saudara. Ya cari Tuhan, prioritaskan Tuhan, hidup Anda diberkati Tuhan. Lihat ya, perhatikan baik-baik. Kebenaran, bilang sama saya kebenaran. Iya, bilang sama saya damai sejahtera. Iya, bilang sama saya sukacita Roh Kudus. Nah, 3 ini sudah. Nah, kalau saudara standarnya ini, kita kan warga sorga. Anda dan saya warga kerajaan Allah. Kalau kita punya standar ini saudara, Alkitab bilang begini. Yuk, next Pak berikutnya. Next. Roma 14 ayat 18-nya yuk sama-sama. 2, 3, ya. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia apa? Dan dihormati oleh apa? Sekali lagi, 2, 3 ya. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh, lihat. Iya, karena kalau kita punya standarnya tadi tuh, kebenaran, damai sejahtera, sukacita Roh Kudus, Alkitab bilang, Anda berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Dan dihormati manusia, dihormati saudara di sini, ya bukan berarti ditakutin gitu saudara, sebagaimana hormat yang negatif, bukan. Tapi di sini artinya apa? Dalam bahasa aslinya, diterima dengan baik, disukai, karena menjadi berkat. Saya doa dimanapun Tuhan menempatkan Anda, banyak orang yang suka. Amin. Iya, banyak orang yang akhirnya dalam kehidupan Anda ya mereka melihat Tuhan, melihat Yesus. Makanya Paulus bilang kita ini surat Kristus yang terbuka. Ya, supaya di mana Anda melangkah berada, Anda jadi berkat di sana. Alkitab bilang saudara, ya disukai bahkan gini loh, ya dulu ada istilah gini, nggak ada lo nggak rame, ya kan? Iya kan? Iya kan? Iya, kalau ada kita nih, orang dekat-dekat kita senang. Wah, kita anak-anak Tuhan, ya kita warga sorga. Di dalam saudara ada berkat, katakan amin. Wah, orang dekat saudara senang saudara, sukacita. Ada orang bilang itu apa energinya positif gitu. Tapi saya percaya itu bicara apa? Di dalammu ada Roh Kudus, amin. Iya, bukan energi yang biasa, spiritnya dari Tuhan. Anda disukai, orang banyak, waduh, ada Markus tuh kumpul-kumpul yuk, ngobrol-ngobrol semangat, sukacita, cerita-cerita kesaksian, nah enak tuh itu, ya jangan sampai orang lagi ngumpul, ya, ada Markus bubar. Nah ini ngeri nih kalau kayak gini. Ya bubar. Nah ini ngeri nih. Ya Tuhan mau Anda dan saya berkenan di hadapan Tuhan. Next slide Pak berikutnya. Maka saya tulis begini saudara. Ketika kita mengakui bahwa kita adalah warga sorga, lihat ya, konsep yang harus kita pegang, standarnya dan yang kita jalani adalah mengenai kerajaan sorga. Yaitu apa? Mengutamakan hal-hal yang rohani dalam setiap segi dan aspek hidup kita. Sekali lagi saya ingatkan, soal jasmani gak perlu takut. Yang terutama di dalam hidup ini apa? Meninggikan nama Yesus. Yang
terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yuk sama-sama, haleluya, haleluya, saya cinta. Oh haleluya, 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 saya. Oh puji Tuhan, kita kasih tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus dong. Iya, suaranya bagus-bagus loh ya, Gading Nias ya. Ibu-ibunya kayak Krisdayanti semua loh ini. Bapak-bapak Krisdayanto. Ya, saudara perhatikan baik-baik. Ya, aspek yang harus kita utamakan apa? Cari Tuhan. Yes. Iya, Alkitab katakan tuh, ya, rohani dulu saudara. Ya, soal jasmani jangan takut, saya mau bilang sama saudara. Utamakan Tuhan, semua akan Tuhan tambahkan. Amin. Iya, Matius 6 ayat 33 dikatakan ditambahkan. Ditambahkan apa yang ditambahkan? Yang kurang Tuhan tambahkan. Yang belum ada Tuhan tambahkan. Katakan amin. Iya, maka itu perhatikan baik-baik. Sekali lagi, kita harus sadar nih. Kita mau Natalan, kita sadar, oh kita ini ditebus. Tuhan Yesus datang dalam dunia, Dia mau jadikan kita warga sorga, saudara. Iya, suatu hari Anda dan saya nanti pesta di sorga. Katakan amin. Iya, kita akan kembali ke rumah Bapa. Alkitab katakan, kita warga surga. Makanya konsep kita di bumi, walaupun kita masih di bumi, Alkitab mau Anda dan saya konsep kerajaan surga. Ayo, standarnya saudara. Ya, standarnya itu saudara. Ada banyak orang yang akhirnya karena cari dunia, dia lupa Tuhan. Iya, akhirnya mohon maaf saudara, salah dibalik saudara. Dia cari dunia dulu. Aduh, ya bahaya saudara. Kenapa? Karena perkenanan Tuhan gak akan ada dalam hidupnya. Ya, maka itu hari ini saudara dan saya harus sadar. Kita cari Tuhan, kita datang pada Tuhan, prioritaskan Tuhan. Kita warga surga, hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan Anda akan diberkati. Di mana Anda melangkah berada, jadi berkat. Amin. Ya, saya tulis yang kedua, next Pak berikutnya. Yuk, boleh tampilkan slide-nya. Yuk, perhatikan baik-baik. Yuk, mana nih? Yuk, nah ini dia. Setiap orang ingin hidupnya berkenan dan disukai banyak orang, pasti mau. Yang mau katakan amin. Nah, namun firman Tuhan udah jelas, ada aturannya. Tegas diajarkan kita bahwa jika kita tidak fokus pada hal-hal kerajaan Allah tadi, nggak akan kita alami. Udah ada syaratnya, udah ada aturannya. Maka kalau saudara lakukan, wah hidupmu enak saudara. Kalau udah berkenan di hadapan Tuhan, waduh. Aduh saudara, Tuhan udah accept, terima saudara. Disukai oleh Tuhan, waduh saya percaya. Hidup saudara udah di bumi ini rasanya seperti di surga. Amin. Berkata seperti di surga. Makanya kita akan bahas ya 3 hal. Yang pertama, next Pak berikutnya. Dikatakan tadi, kerajaan Allah berbicara tentang kebenaran. Next lagi, yuk perhatikan baik-baik. Kebenaran apa? Kebenaran di dalam seluruh bagian kehidupan Anda dan saya. Makanya Tiberias visi misinya gak pernah berubah. Mimbar ini tidak pernah bosan memberitakan tentang kekudusan. Ya, legasi dari Pak Pariaji mendiang bahwa ayo kita hidup kudus, suci pikiran, suci perkataan, suci perbuatan, hidup dalam pertobatan. Yuk ayatnya boleh tampilkan Pak. Yesaya 55 ayat 7 yuk. Semua baca 2, 3. Ya, baiklah orang fasik meninggalkan dan orang jahat meninggalkan. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita. Sebab ia memberi apa? Oh, pengampunan dengan limpahnya. Siapapun siang hari ini mau bertobat, Tuhan ampuni, kuduskan saudara. Dan Tuhan ubahkan Anda menjadi orang-orang yang berkenan di hadapannya. Amin. Iya maaf ya saudara, orang hidupnya dosa mau berkenan, dia gak bisa. Alkitab bilang Allah itu kudus. Ya sekali lagi sebagai hamba Tuhan saya ingatkan, mau berkenan, tapi dengan kekuatan kita sendiri. Ya mau saudara maaf ya saudara. Alkitab kan bilang ini, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan diselamatkan. Betul apa betul? Tapi orang-orang yang melakukan firman-Ku. Waduh, iya saya kalau ngasih tahu sama anak saya, Dek belajar. Dia belajar, berkenan tuh. Ya nurut dia, iya seneng. Wah itu artinya apa? Dia udah sentuh hati saya saudara. Kalau udah sentuh hati saya, dikit lagi dompet saya kesentuh. Iya, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia,
kau mulia, Bapa kau setia. Ayat berikutnya Pak, coba tampilkan. Lihat baik-baik saudara. 2 Timotius 2 ayat 21 yuk semua. 2, 3, ya. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi apa? Perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang apa? Menguduskan dirinya, berkenan. Ya, Tuhan akan promosi saudara. Yang mau katakan amin. Iya, kalau orang hidupnya kudus, berkenan di hadapan Tuhan. Aduh, makanya di gereja Tiberias saudara, ya gembala sidang kita Pak Pariaji dan Ibu, dipakai Tuhan luar biasa. Gereja ini penuh mujizat karena nggak pernah goyah dari dulu. Ya, prinsipnya, visi misinya kudus, hidup dalam kebenaran. Tuhan suka loh. Ya, kita udah tahu kadang-kadang saudara, dosa itu membawa maut. Kita udah tahu saudara bahwa hidup yang lama itu sia-sia. Iya kan kita sering nyanyi, semuanya sia-sia. Sia-sia apa sih? Gak ada gunanya, gak ada manfaatnya. Saudara mau emang? Gak ada yang mau. Kita mau hidup kita bermanfaat. Yang mau katakan amin. Dapat berkat. Kalau sia-sia buat apa? Yang ada malah kutuk, yang ada malah maaf ya saudara. Ya, Alkitab bilang orang fasik akan kehilangan segalanya bahkan sampai dia binasa. Maka itu Alkitab bilang hari ini, ya bertobatlah. Kalau saudara mau berkenan di hadapan Tuhan, tidak lain tidak bukan. Yang pertama, standarnya kebenaran saudara. Pertobatan itu artinya apa? Dari hitam jadi putih, dari gelap jadi terang. Bukan abu-abu, bukan. Ya saya masih transisi Pak. Bertobat pelan-pelan Pak. Puji Tuhan, dulu tiap hari saya main judi. Sekarang udah bertobat Pak, seminggu 2 kali. Puji Tuhan Pak, ya sekarang udah bertobat. Dulu saya punya pacar banyak Pak, ada 5. Sekarang kurang-kurangin tinggal 2. Ini namanya saudara, ya sama aja cuman ngurangin dosisnya doang saudara. Iya nggak ada dosa kecil, dosa besar, nggak ada cerita. Ada orang bilang sama saya, Pak, kalau dosa kecil kan mautnya kecil Pak. Enak aja otak lu kecil. Sembarangan aja saudara. Iya, Alkitab bilang saudara, ya dan lihat saudara, kalau orang hidupnya benar, waduh, orang senang deket-deket saudara pasti. Iya kan? Iya. Enggak akan, ya orang, wah kalau hidupnya benar saudara, orang pasti deketin, senang gak? Saya tanya saudara, saudara senang sama orang jahat atau orang baik? Ayo saya tanya, senang punya teman orang jahat atau orang baik? Ya udah kita aja ngerti secara dunia. Kita senang kalau punya teman orang baik saudara. Iya, maka itu saya mau bilang sama saudara hari ini, Alkitab mengajarkan Anda dan saya, ini standarnya. Kalau Anda hidup dalam kebenaran, percayalah, hidup saudara diberkati Tuhan, amin. Tapi jangan cuma di gereja dong, amin. Di luar aman. Iya, di gereja haleluya, di luar halelupa. Iya, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu, tak ku lakukan. Aduh, saya kaget saudara. Beberapa waktu yang lalu, ya kaget saudara. Kenapa? Karena ya ada ya saya belum ketemu lagi, tapi ada jemaat saudara. Jadi saya kenal dan memang kadang-kadang sering datang ibadah. Dan saya pernah juga diundang di tempat dia bekerja, saudara. Kaget saya. Kenapa? Karena kalau di gereja kan saya tanya kadang gitu, apa kabar Pak? Oh puji Tuhan, haleluya, Tuhan baik Pak. Dahsyat luar biasa penyertaan Tuhan. Dia mengasihi saya Pak. Baik. Sehat Pak. Puji Tuhan ya Pak. Iya Pak. Keluarga gimana? Oh haleluya, puji Tuhan Pak. Waduh, mulutnya itu saudara luar biasa. Makanya ada suami yang bilang sama saya, Pak istri saya kalau di gereja mulutnya Pak, udis. Itu kalau dia udah penyembahan, malaikat pun minder Pak. Apalagi kalau dia udah nyanyi, mulutku penuh, sampai monyong mulutnya Pak. Iya saudara. Bapak ini saya bilang, ya gimana kabar? Haleluya, puji Tuhan. Dahsyat Tuhan kita Pak gitu. Suatu hari saya lihat medsos saudara. Ya, ada ya video-video singkat gitu saudara. Ada orang saudara ya tiba-tiba ya saya lihat muka Bapak ini saudara. Lagi monyong gini. Gitu. Iya saya mau klik. Aduh kenapa nih? Mukanya kayak lagi marah gini. Gitu saudara. Lagi gitu saudara. Coba saudara ulang gitu. Pas saya klik saudara, langsung saya besarin suaranya, anjing kau, babi kau. Wah kaget saya, kenapa nih? Waduh, saya lihat saudara, waduh berantem saudara ternyata ya. Ya saya lihat saudara, ya, waduh saya juga gimana ya, aduh kesian nih saya bilang. Kenapa? Ya kadang-kadang di gereja sih semua sih kudus pasti.
Coba saudara injak aja kaki sebelah, nggak ada yang marah pasti. Coba aja injak, pasti dia bilang shalom. Kaki kamu di atas kaki saya. Iya, saudara angkat dia bilang terima kasih Tuhan berkati. Iya, coba nanti di depan tuh, di depan injak lagi kakinya. Monyet kau. Jangan dong, di gereja kudus, di luar kudus, jaga mulut kita. Pak Parji bilang kalau engkau jaga mulutmu, apa yang kau minta doakan dikabulkan Tuhan, amin. Jaga pikiran saudara, Tuhan kasih hikmat. Tuhan kasih hikmat saudara. Kalau saudara jaga perbuatan saudara, apa yang Anda kerjakan berhasil. Yang mau katakan amin. Maka itu sebagai hamba Tuhan saya ingat standarnya kita harus jelas. Ya Alkitab bilang saudara kita warga surga. Yang pertama saudara hiduplah dalam kekudusan. Hiduplah dalam kebenaran. Maka hidup Anda berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi kalau berkenan, aduh ya saya kalau udah senang sama anak saya, dia minta apa juga saya kasih saudara. Iya kan namanya orang tua. Ya kalau lihat anaknya nurut baik. Dia tidur, besok sekolah dia tidur. Wah pagi-pagi saya tanya mau sarapan apa, kasih. Ya kenapa? Karena kita senang. Ya apalagi Tuhan dengan Anda dan saya. Asal kita taat, asal kita hidupnya baik saudara. Kadang-kadang orang ngelawan gitu saudara. Karena ada sebuah cerita, ada seorang bapak. Ya anaknya bilang begini, Dedi kan banyak uang. Ya Dedi kan orang kaya. Ya masa aku gak dibeliin mobil Dedi? Ini anak-anak metal saudara. Rambutnya gondrong. Ya, nggak pernah ke gereja. Bapaknya bilang, gini nak, kalau kamu mau berkat dari Dedi cuma minta 2 aja. Ya, apa Dedi? Yang pertama rajin ke gereja dong sama Dedi. Oke, kalau cuma rajin ke gereja saya akan siap. Saya akan ke gereja. Nah yang kedua itu, ya rambut kamu cukur dong. Ya, jangan gondrong gitu dong. Dedi sukanya kamu nggak gondrong gitu. Ya, dia bilang Dedi kan sering ke gereja nih. Ya. Jadi maunya kamu rambutnya pendek gitu, biar ikut Dedi nanti ke gereja, ya jangan gondrong lah kalau bisa gitu. Lalu anaknya bilang, Dedi kan sering ke gereja, masa Dedi gak tahu Tuhan Yesus aja gondrong. Iya kan? Iya, murid-muridnya aja gondrong Dedi, kan Dedi pernah lihat lukisannya kan? Iya, dilawan, padahal orang tuanya cuma minta potong rambut dikasih mobil. Akhirnya orang tuanya bilang, Dedinya bilang, oh ya udah kalau begitu kamu mau tetap gondrong seperti Tuhan Yesus? Iya, ya udah nggak apa-apa. Tapi kamu harus tahu, Tuhan Yesus dan murid-muridnya tidak pernah naik mobil. Ya, jadi kamu silakan jalan kaki lagi ya. Ya, kadang-kadang kita cuma mau disuruh Tuhan taat aja. Ada aja kanan kirinya. Hari ini ayo taat sama Tuhan. Ayo hari ini nurutlah sama Tuhan. Kalau Tuhan bilang ampuni, jangan ditahan Bu, jangan ditahan Pak, ampuni. Kalau Tuhan bilang bertobat, kalau Tuhan bilang udah jangan ada orang ketiga, udahlah, jangan ditawar-tawar lagi. Ya udah bilang Tuhan aku bertobat hari ini. Kalau Tuhan bilang ayo anak-anak muda, jangan free sex, jangan narkoba. Ayolah, jangan ditawar lagi. Kalau kita berkenan di hadapan Tuhan, saya percaya hidup saudara di bumi diberkati seperti di surga. Dan hidup saudara disukai oleh orang banyak. Yang percaya kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Iya. Yuk yang kedua saudara, standarnya apa? Alkitab bilang yang kedua, maka ada damai sejahtera tadi ya. Kebenaran, yang kedua tadi damai sejahtera. Nah, damai sejahtera ini apa? Bicara soal apa? Iman, saudara. Iya, damai sejahtera ini bicara soal iman. Yuk ayatnya Pak tampilkan. Yang pertama Yohanes 14 ayat 27. Semangat, 2, 3. Iya, damai sejahtera ku tinggalkan, damai sejahtera ku berikan. Dan apa yang kuberikan apa? Tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan apa? Oh Alkitab udah bilang jangan gelisah, jangan gentar. Udah kamu warga surga, kamu anak-anak Tuhan hidup di bumi ini. Memang bumi ini ya perlu tantangan, penuh dengan persoalan, ada masalah, pergumulan, ada keperluan. Tapi Alkitab bilang damai sejahtera-Ku kuberikan bagimu. Jangan bimbang, jangan ragu, jangan khawatir. Makanya Filipi 4 Pak coba ya ayatnya bilang begini. Yuk kita baca 2, 3 ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Dengan ucapan, ayat 7-nya yuk lebih semangat yuk. 2, 3 ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui akan memelihara hati dan apa? Oh, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Alkitab bilang gini loh, kalau kita bicara damai sejahtera, shalom, itu bicara iman. Iya iman saudara ya. Percaya, saya doa saudara hidupnya damai. Katakan amin. Tantangan apapun, badai apapun, Anda tetap bisa sukacita, bisa happy, bisa tetap tidur nyenyak. Saudara, ada orang-orang yang gak bisa tidur. Ya, walaupun udah beli kasur puluhan juta, susah tidur. Gak ada ketenangan.
Ada orang-orang yang baru datang ke gereja, khotbah pendeta belum selesai, udah tidur dia. Ya, ya, iya saudara. Ada orang-orang yang saya pernah doain seorang bapak susah tidur saudara. Kenapa? Saya bilang sama dia, Pak, satu doang bapak, cari Tuhan. Saya bilang, ya hidupnya kerja terus, stres dia. Ya, dia bilang gimana ya Pak ya, saya khawatir, saya punya bisnis di sini. Waduh ini mulai goyang, ini mulai susah tidur Pak. Saya bilang serahin sama Tuhan. Punya iman, percaya, doa. Dengan kekuatanmu sendiri engkau tidak bisa berkenan di hadapan Tuhan. Tapi dengan iman, dalam Ibrani 11 ayat 6 dikatakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada A. Akhirnya berubah dia, akhirnya datang ke gereja. Dia mulai percaya nama Tuhan, tiap hari perjamuan, imannya dibangkitkan, bisa tidur. Saya telepon istrinya yang angkat, Bapak mana Bu? Udah tidur Pak. Ibu gak tidur, sekarang saya gak bisa tidur. Karena suaminya ngoroknya dahsyat saudara. Iya, kalau ngorok biasa, ada yang ditarik. Teman saya lebih parah. Ngorok kok. Saya kira itu napas terakhirnya dia saudara. Saya bilang bro bangun bro. Aduh Tuhan Yesus tolong bangun bro. Ya bangun dia. Kenapa bang? Lu kira mati gue bilang. Ternyata ngorok itu bang. Ngoroknya udah kayak karang bolong saudara. Iya kayak ombak. Gitu. Ibu, kalau suami ibu ngorok kayak gini bu, saya ucapkan turut sepenanggungannya. Karena obatnya udah gak ada ini. Ya, kasih obat apapun gak akan mempan. Ada orang bilang kasih capung di pusernya Pak, itu capung meninggal. Alkitab bilang iman. Alkitab bilang doa, permohonan, ucapan syukur. Itu gerakan-gerakan, kegiatan-kegiatan iman. Saudara, makanya saudara Tuhan mau Anda dan saya jaga hidup kita. Karena iman Abraham melihat apa yang dijanjikan Tuhan, keturunannya. Karena iman saudara Alkitab katakan, ya Henok terangkat dan tidak ditemukan lagi karena dia terbang ke surga. Karena iman Daud menang melawan Goliat. Karena iman Yusuf melewati tantangannya dan tampil sebagai pemenang. Lihat Alkitab ini tokoh orang-orang beriman. Tuhan itu senang saudara. Dan Tuhan kasih. Ya berkatnya, bagiannya itu. Kenapa? Karena Tuhan berkenan gitu loh. Orang yang beriman, orang yang optimis. Ya, Alkitab bilang, ya agar Anda disukai oleh manusia, dihormati. Artinya apa? Disukai. Saya tanya sama saudara, saudara senang orang optimis apa orang yang pesimis? Optimis apa pesimis? Itu. Lihat, seneng loh. Kalau kita ngobrol sama orang-orang yang optimis, wah, ya jadi bangkit gitu saudara. Kita jadi semangat. Ya ada teman saya tuh kalau ketemu, saya tanya gimana kabar bro? Aduh susah bro. Gimana kabar bro? Bokeh. Gimana kabar bro? Aduh lagi sakit. Kayaknya gak pernah gitu saya dengar kabar puji Tuhan. Ya haleluya. Selalu isi mulutnya keluh-keluh. Saya mau bilang di mulut saudara harus ada ucapan syukur. Amin. Ucapan syukur itu iman. Ketika saudara bilang terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Sakit belum sembuh, utang belum lunas, masalah belum kelar. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Apalagi orang tua, anak-anak saudara, sampaikan iman. Di mulut saudara, Alkitab bilang ini, diperhadapkan kepadamu berkat dan kutuk. Pilihlah berkat. Iya, di mulut saudara jangan sampai keluar kata kutuk, keluar kata berkat di mulut yang sama, nggak bisa. Tuhan nggak akan berkenan. Makanya percaya. Saya doain anak-anak saya. Tadi pagi sebelum pelayanan, saya kasih minyak satu-satu. Saya kasih perjamuan satu-satu. Ya, yang satu masih tidur, yang kecil saya kasih minyak. Saya punya iman, saya doa, suatu hari kamu jadi orang besar, diberkati Tuhan, diurapi Tuhan. Tuhan bisa pakai juga untuk pelayanan. Tuhan urapi, itu anak-anak saya doain, percaya saya. Kalau baca berita, lihat, nanti mereka akan alami ya masa-masa mungkin 10-15 tahun ke depan. Wah persaingan yang lebih ketat saudara. Ya, kalau kita mikir-mikir ke sana, apalagi zaman robot-robot sekarang. Saudara boleh lihat di internet, saudara boleh cek ya. Di Amerika restoran sekarang ada yang udah gak ada orangnya, robot semua. Di Jepang restoran sushi, robot semua. Iya, bahkan ada yang bilang nanti petugas-petugas publik juga ada yang diciptakan dari robot. Polisi robot. Waduh, dalam hati saya, jangan-jangan pendeta robot ada juga nanti.
Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Ya nggak mungkin lah ya. Tapi saya mau bilang sama saudara, saya nggak takut. Saya punya iman. Iya, anak-anak saya pasti diberkati. Amin. Iya, anak-anak saya kadang datang sama saya, Dedi. Ya, kadang-kadang namanya anak saudara. Ya, aku nilainya hari ini jelek, harus ngulang, dapat 6. Ya harus mengulang. Oh ya udah, aku goblok ya. Enggak, kamu pintar. Iya, enggak, kamu cerdas. Ya, mungkin kurang belajar aja. Pelajaran apa sih dapat 6? Tanya Dedi dong. Bahasa Sunda, udara Yesus. Kumaha iya. Iya, kalau bahasa Sunda kasih minyak aja ya. Iya, bapakmu nggak ngerti. Iya, tapi pinter-pinter loh ya. Anak saya juga ada yang, Dedi, ya maaf nggak dapat 100, matematikanya cuma 9,3. Wih, dulu Dedi 3,9. Ya, pinter saudara ya. Tapi saya mau bilang, ya tergantung Anda. Makanya perhatikan, kalau kita mau berkenan di hadapan Allah, maaf saudara, Alkitab bilang beriman, percayalah walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada. Amin. Kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Iya. Ada anak muda telepon saya, Pak Pendeta, kenapa? Mau nikah nih Pak. Iya mau nikah, kok nangis? Mau kawin nih Pak. Iya kenapa? Kayaknya uangnya gak cukup Pak. Banyak yang belum dibayar. Aduh, oh gitu. Iya, makanya saya telepon Bapak. Minta doa kan? Iya, bukan minta uang kan? Bukan. Ya, puji Tuhan. Ya, saya bilang kamu percayalah ya. Percaya, apalagi kamu membangun rumah tangga. Ya, keluarga itu saudara, rumah tangga itu inisiatif Tuhan. Sudah boleh baca Kejadian 2. Ya, Tuhan Allah berfirman, tidak baik manusia seorang diri saja. Saya bilang sama dia, ya kamu membangun rumah tangga, bagus. Itu program Tuhan. Maju aja, doa. Saya bilang, jangan takut. Nanti Tuhan cukupkan, saya bilang. Nanti Tuhan sediakan berkat. Saya ingat dulu pernah, ya, saya juga waktu mau nikah dulu udah datang ke calon mertua camer. Om, tante, kita udah ada tabungan, jadi om tante gak usah keluar apa-apa, semua biaya dari kita semua. Waduh, mertua ngeliat begitu senang saudara. Iya, oh ya bagus, kamu bagus ya, iya. Ya, tapi kan sudah namanya orang nikah, banyak pengeluarannya. Di ATM colok cabut. Sampai saking saya hebat, itu ATM minta maaf sama saya. Maaf, saldo Anda tidak cukup. Loh, iya kan? Iya. Hotel udah telepon waktu itu saudara bilang, Pak Markus ya? Iya. Jadi kawin Pak? Kurang aja pertanyaan ini. Saya bilang, iya jadi dong. Saya bilang, ya tapi pembayarannya belum selesai nih Pak. Oh iya, tenang aja, tenang. Saya pasti bayar ya. Kapan Pak? Waktunya Tuhan. Iya loh, waktu itu pergumulan saudara. Ya, wah kurang lagi uangnya. Ya, saya sama istri saya udah berdoa, wah kurang nih. Nggak mungkin dong saya datang lagi ke mertua bilang, Om Tante mohon maaf, perkataan yang kemarin saya cabut. Dia bilang buaya darat nih ternyata nih. Ya, ya. Waktu di sini di Gading Nias, waktu itu mau naik lift saya sama mendiang Pendeta Pariaji saudara. Pelayanan saya waktu itu jadi tim beliau. Mau naik dari bawah sini. Pak Pariaji bilang sama saya masih ingat di basement. Kamu kalau ada masalah doa. Tapi maaf ya, saya bukan kode loh. Saya enggak Pak GBU. Apa GBU? Gua butuh uang. Enggak saudara. Iya, saya enggak semangat aja suka cita. Tapi Pak Pariji tahu saya punya tantangan. Kamu kalau punya masalah, doa. Saya bilang, oh siap Pak. Kalau doa pagi, siang, malam udah doa enggak dijawab Tuhan, subuh kamu doa. Wih, diajarin saya doa subuh. Iya, akhirnya subuh jam 2, jam 3 saya berdoa saudara. Ya bergumul, berdoa, berjuang. 2 minggu lagi saya harus bayar saudara. Ya udah berjuang, berdoa. Habis pelayanan di Balai Sarbini saya ingat saudara. Ya pulang, mau pulang, ya ditelepon teman saya. Sebelah dulu ada warung kopi, ada kedai kopi, Starbucks saudara. Teman saya telepon saya, bro ke sebelah bro. Oh kenapa? Gua lagi ada di sebelah nih.
lu habis ibadah kan tadi, habis pelayanan? Iya, ke sebelah bro kita ngobrol. Oh ya udah, oke. Saya ketemu sahabat saya, sampai hari ini masih temenan sama saya. Duduk saudara, udah duduk, dia yang ngajak, di meja itu gak ada kopinya lagi. Akhirnya saya juga yang beli kopinya lagi. Yang kadang-kadang teman begini dia ngajak doang saudara. Tetap yang bayar gua juga saudara. Ya tapi gak apa-apa, namanya sahabat ya kan. Ya udahlah, saya bilang kenapa bro, ngobrol. Ya dia keluarin uang dari tasnya, amplop. Bro, saya bilang apa nih buat bro? Oh enggak, saya bilang. Iya, untuk apa sih bilang? Enggak nih, kan mau nikah, nih ada berkat. Oh, saya bilang jangan, ya jangan ganggu ekonomi bro nanti. Enggak, ini disuruh Tuhan. Oh, kalau disuruh Tuhan cepet sini, jangan lama-lama. Sini cepat. Nanti murka Allah turun. Sini. Jangan lu tahan lagi. Sini, cepetan. Ya, iya saudara. Iya, saya bilang kok buat apa nih bro? Udah pokoknya jadi gini bro, gue lagi berdoa. Tuhan bilang kasih bro berkat ini. Hah? Saya bilang yang benar. Iya. Saya bilang nanti saya balikin ya, gak usah bro, saya langsung salamin. Oh harus dikunci saudara langsung tuh. Daripada dia berubah pikiran saudara. Dia bilang gak usah, saya langsung salamin, terima kasih banyak. Ya, tapi selesai kita peluk, waktu lagi peluk dia bilang bro, lain kali kalau doa jangan sebut nama gue lah. Saya bilang bener bro, gue gak sebut nama lo. Tapi kan Alkitab bilang banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Bro yang dipilih. Tapi sampai hari ini masih temenan sama saya. Dan gak kekurangan kok. Alkitab bilang kalau kita beriman, kalau kita percaya Tuhan, kalau Anda dan saya tidak bimbang, maka engkau berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Iya saudara, iya. Tiberias, ya Bapak Ibu Gembala punya iman bangun gereja ini. Saudara, ya mohon maaf di Gading Nias, gak murah saudara. Kita nanti Natal di GBK, ada biayanya saudara. Iya, gak murah, tapi Ibu Gembala selalu, kalau ya telepon, kalau bicara komunikasi selalu bilang, ibu percaya Tuhan akan cukupkan. Tuhan kita itu hidup, Tuhan kita itu ada, Tuhan kita itu memberkati. Asal kita percaya, iman saudara tidak sia-sia. Saya kutip perkataan Pak Pariaji, bahwa Tuhan menghargai iman seseorang. Siapapun percaya hari ini, bahkan Alkitab bilang iman sebesar biji sesawi saja bisa memindahkan gunung. Maka siapapun percaya kepada Tuhan, imanmu berkenan, hidupmu diberkati oleh Tuhan. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Iya. Jalani dengan iman, terus percayalah. Karena kita percaya Tuhan kita Tuhan yang baik. Amin. Iya saudara, maka itu perhatikan baik-baik. Yang ketiga, yang terakhir. Yuk kita lihat sama-sama. Ya Tuhan mau kita sukacita oleh Roh Kudus. Apa itu sukacita Roh Kudus? Sukacita Roh Kudus adalah Anda dan saya. Standarnya kita, orang-orang yang menyebut dirinya warga surga. Kita warga kerajaan Allah. Anda dan saya sukacitanya udah beda saudara. Iya, sukacita kita sekarang beda. Sukacita kalau apa? Sukacita Roh Kudus. Yaitu apa? Kalau kita bisa berbuah. Itu sukacitanya. Yuk kita lihat dulu ayatnya, perhatikan baik-baik. Yuk baca sama-sama yuk. 2, 3, ya. Tetapi kamu akan, kalau Roh Kudus turun, dan kamu akan menjadi apa? Di Yerusalem, di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung. Tuh Alkitab bilang, kamu akan punya kuasa kalau Roh Kudus turun. Inilah sukacita Roh Kudus. Inilah yang digambarkan tentang sukacita Roh Kudus, yaitu kita boleh berbuah, jadi saksi. Makanya Alkitab bilang ini, satu orang bertobat, seisi sorga bersorak. Iya, bersorak-sorai. Alkitab bilang saudara. Iya, makanya Alkitab bilang jadi saksi. Dari mana? Yerusalem. Yerusalem, rumahmu sendiri. Ada beberapa waktu yang lalu anak muda di SCBD. 3 bulan yang lalu kalau saya nggak salah, perempuan SMP. Ya, di WA saya kemarin. Ya, dia datang, dia nangis, Pak Pendeta, 3 bulan yang lalu kalau saya nggak salah. Kenapa? Saya bilang, papa saya. Kenapa papanya? Sakit. Bukan. Kenapa? Belum percaya Yesus. Aduh sedih Pak. Kan Tuhan bisa datang kapan aja. Dia juga bisa mati kapan aja. Kan hanya dalam Yesus Pak keselamatan. Iya. Tolong doain papa saya Pak. Aduh saya dari kemarin sedih. Nah ini hatinya bagus nih. Ya. Dia nggak cuek gitu saudara. Beda ada anak muda datang ke depan saya doain. Ya saya Kristen sendiri Pak. Oh ya Tuhan tolong. Oh ya berkati keluargamu ya. Oh nggak usah Pak, nggak usah doain keluarga saya. Mereka jahat sama saya Pak. Saya nyanyi-nyanyi penyembahan di rumah dibilang, nyanyi di gereja loh, jangan di rumah. Biar saya aja yang selamat, mereka mampus nggak apa-apa Pak. Ini anak ini bener-bener kurang asem nih anak ini. Iya saya bilang, lu salah lu, keluarga lu harus selamat lah. Alkitab udah bilang satu orang bertobat, sisi rumahnya disela. Tuh, saya bilang sama dia nggak boleh begitu, tapi anak muda ini hebat. Hatinya apa? Rindu supaya papanya selamat, saudara. Iya, dari Yerusalem, keluarga saudara menjelang Natal, saudara harus punya pokok doa. Siapapun keluargaku belum percaya Yesus, Tuhan jumpai. Amin.
Iya, siapapun belum percaya Yesus, Tuhan beri mimpi penglihatan. Ayo Tuhan, biarlah anugerah-Mu nyata bagi keluarga saya. Itu dong. Jadi saudara, ya Alkitab bilang, contoh ya, dikatakan bukan hanya Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Lihat saudara, nggak terbatas. Tuhan mau Anda dan saya berbuah. Akhirnya anak muda ini puji Tuhan, ya kita doa, tapi saya yakin, ya bukan hanya saya, tapi banyak hamba Tuhan juga yang doakan dia. Kemarin dia WA loh saudara. Dia bilang, Pak Pendeta, hati sukacita. Karena dia bapaknya kerja saudara di Sumatera, ya terus pulang ke sini, terus mamanya ngajak ke GBK, dia mau ikut, katanya papanya bilang aku mau deh ikut, ya acara apa? Natal Tiberias. Ya udah deh aku mau ikut. Di gereja bukan di stadion. Oh ya udah kalau stadion boleh deh. Iya stadion, tapi saya percaya Roh Kudus hadir di sana. Nanti dijamah dia. Amin. Iya. Doanya anak ini dikabulkan oleh Tuhan. Kasih tepuk tangan yang keras dong buat Tuhan Yesus. Gak ada yang mustahil. Kalau Roh Allah bekerja, saudara. Iya, maka itu saya mau bilang sama saudara hari ini, berbuah. Sukacita Roh Kudus apa? Kalau Anda dan saya jadi saksi. Yuk ayat yang terakhir Pak boleh tampilkan. Yuk baca sama-sama yuk. Yohanes 15 ayat 2, 3. Ya. Setiap ranting padaku yang tidak diapain? Potong. Dan setiap ranting yang berbuah apa? Dibersihkan. Supaya apa? Lebih banyak. Jadi gak ada kamusnya. Di dalam Tuhan Anda berbuah, buahnya makin banyak. Katakan amin. Anda jadi berkat, berkatnya gak kurang, makin banyak. Katakan amin. Kalau dunia ini ya ketika dibagi artinya prinsipnya berkurang. Kalau matematikanya berkurang. Tapi dalam Yesus enggak. Siapapun Anda berbuah, bersaksi. Ya, jadi berkat. Saya mau bilang sama saudara. Ya, Anda akan melihat keselamatan. Anda akan melihat berkat. Amin. Iya saudara. Ini live streaming Gereja Tiberias saudara. Ya, Bapak Ibu Gembala waktu itu saya ingat ya menyiapkan layanan ini saudara. Waktu Covid, karena kan waktu itu orang nggak boleh ke gereja, disediakan. Ini bisa sampai seluruh ya dunia saudara. Nih hari ini yang nonton nih ada banyak. Ya, ada teman saya di Alaska ada Bu Koni dan keluarga. Ada Pak Albert di Jerman ada nih. Ya, terus ada juga Bu Mardin di Korea biasanya ada di sini juga. Live streaming menjangkau sampai seluruh dunia loh. Iya, kadang yang di Korea WA saya, "Shalom Pak dari Korea." Saya jawab, "Annyeonghaseyo." Iya, Belanda ada ini. Iya, bahkan seluruh dari Papua, dari Ambon, Maluku, ya, dari Kalimantan, Malaysia. Kemarin ada yang WA saya dari Jepang, saudara. Ya, ini ibadah nih. Ya, ini artinya apa? Ya, ini sukacita Roh Kudus. Kalau banyak dari kehidupan Anda harus menyadari, Tuhan tidak sembarangan menempatkan Anda. Saya doa Anda jadi berkat. Amin. Dimanapun Anda ditempatkan Tuhan, Anda jadi berkat. Anda berbuah. Bahkan sampai Alkitab bilang, ya orang yang gak kita kenal juga sekalipun saudara. Saya pernah waktu servis mobil, ya nungguin 2 jam, ya ada seorang bapak duduk di sebelah saya. Ya dari awalnya kita lempar-lempar pandang senyum biasa, orang Indonesia ramah. Dia senyum, saya senyum. Kita berdua senyum-senyuman. Kenal juga enggak saudara. Untung gak jatuh cinta. Ya bapak ini dari jauh dekat akhirnya duduknya mepet sama saya. Kan deg-degan juga saudara. Bangku masih kosong di sana. Kenapa dia deket-deket? Jangan-jangan jeruk makan jeruk ini. Waduh hati saya deg-degan juga. Tapi gak lama dia ngajak saya ngobrol. Dia bilang Bapak nyervis mobil. Ya saya bilang sama dia Bapak juga. Iya. Oh dia tanya tinggal di mana Pak? Bekasi. Oh deket sini. Oh deket Pak. Iya. Bapak juga. Iya. Standar lah gitu loh. Lalu dia tanya, kerja apa Pak? Saya bilang, oh saya pendeta. Oh pendeta, iya. Kalau pendeta ngapain aja Pak? Ya khotbah, belajar firman, doain orang. Oh terus ngapain lagi Pak? Oh gua baptis nih. Saya bilang sama dia, ya banyak lah. Ya, saya bilang, Bapak kerja apa Pak? Nangis. Loh ditanya kerja apa nangis? Untung nangis dia gak taruh palanya di pundak saya saudara. Oh kalau ada orang lewat, Pak Markus cucok meong ya. Saya bilang gak apa-apa, kenapa Pak? Dia bilang saya bangkrut Pak, usaha saya hancur Pak, keluarga saya juga diambang kehancuran Pak. Ya, saya berpikir, ya kenal juga enggak, nangis curhat lagi. Kalau saya mau cuek boleh-boleh aja, tapi kan Alkitab bilang, apalagi kalau kita sering bilang jadikan aku rumah doamu Tuhan, ya kan? Aku mau bersaksi, oh ini dari Tuhan saya yakin, bukan kebetulan. Tapi saya nggak lebay, nggak langsung firman Tuhan berkata Pak. Enggak lah, saya bilang Pak di gereja saya Tiberias, orang-orang yang bangkrut banyak yang dipulihkan Pak. Ya di gereja saya Pak. Oh gitu ya, iya. Orang yang sakit sembuh, keluarga yang hancur pulih Pak. Iya,
Ya saya nggak ajak dia. Ya cuman saya kasih tahu bahwa Tuhan itu ada. Saya bilang, boleh nggak saya berdoa buat Bapak? Saya nggak tahu sampai hari itu. Ya, agamanya apa? Sampai saya bilang, boleh saya doa buat Bapak? Oh boleh. Dia bilang, saya tapi bukan Kristen Pak. Oh, iya, nggak apa-apa saya bilang. Kan saya cuma mau berdoa. Oh iya, yuk saya doain dia. Doa sudah, tapi nggak lama, nggak doanya dalam nama Yesus. Di bengkel KKR saudara saya. Enggak lah, doa pelan aja. Ya, tapi ternyata doa itu menyentuh hatinya. Lalu di akhir dia bilang, gerejanya di mana Pak? Nah, itu pas. Saya kasih cabang-cabang Betos, ya BCP, Grand Mall, Harapan, semua saya kasih cabang-cabang. Mau lari kemana loh? Ha? Jakarta, Tangerang, Bogor, Sentul, ada semua. Tapi urusan lain, selesai itu urusan Tuhan. Urusan Anda dan saya jadi berkat. Urusan Anda dan saya, sukacita kita beda sekarang. Sukacita kita apa? Sukacita Roh Kudus. Kalau kita lihat orang diselamatkan, keluarga kita diselamatkan, kita sukacita. Maka hidup Anda yang model begini, berkenan di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, saya berdoa hidup Anda berkenan, hidup Anda diberkati Tuhan. Dan di mana Anda ditempatkan, Anda menjadi berkat. God bless you. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Kita datang pada Tuhan Yesus. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, oh amin, selama hidup. Dari hati kita katakan, mengasihimu Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya, oh Kaulah segala di dalam hidupku, di dalam hidup. Amin, amin. Kerajaanmu Tuhan, kebenaranmu, kerajaanmu, kebenaranmu. Katakan itu bagianku. Kami yang berkenan di hadapan Tuhan, itu bagian kami. Hanya Kau yang kupandang. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Amin, amin. Angkat tangan kita, katakan mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Boleh kita berikan tepuk tangan kita, sorak-sorai kita yang paling meriah buat Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Tuhan Yesus, Kau segala-galanya. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian. Hanya Kau yang kupandang. Kaulah yang kupandang. Amin. Selama hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan mengasihimu Tuhan. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Sama-sama angkat tangan kita, katakan pada Tuhan. Mengasihimu, memuliakanmu. Panggil dia dengan bangga, Bapa, Bapa dan Rajaku. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini yang kami rindukan dalam hidup kami. Tuhan berkenan. Sehingga kerajaan-Mu, kemuliaan-Mu menjadi bagian setiap kami Tuhan. Biarlah kami hidup di dalam dunia ini memperoleh perkenanan Tuhan. Biarlah kami ngerti bahwa hidup kami warga surga.
Maka standar kami, Alkitab katakan bukan hal-hal jasmani, tapi hal-hal rohani, yaitu kebenaran, sukacita Roh Kudus, dan juga damai sejahtera. Biarlah kami menyadari ini Tuhan, sehingga Alkitab katakan yang lain nanti ditambahkan. Tapi biarlah fokus kami jelas, fokus kami menyenangkan Tuhan. Tuhan, kami mau Engkau berkenan dalam hidup kami. Kami mau hidup dalam kebenaran, kami mau bertobat, kami mau hidup dalam kekudusan, sebagaimana pesan perintah Tuhan, yaitu kepada mendiang pendeta Pariaji. Serukan kepada umat manusia, suci berpikir, suci perkataan, suci perbuatan. Biarlah kami sadarkan hal ini, sehingga hidup kami benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur karena Alkitab bilang bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan-Nya, tapi orang yang melakukan firman. Kami orang-orang yang hidupnya penuh iman, damai sejahtera. Kami percaya walaupun kami belum lihat hari esok, minggu besok, bulan besok, tahun depan, kami percaya Tuhan kami menyertai kami, memelihara kami, setia, tidak akan tinggalkan kami. Dan ada banyak berkat dan rencana Tuhan yang besar bagi kami. Biarlah kami sadar, sukacita Roh Kudus, sukacita kami hari ini kalau kami melihat buah, yaitu kami bersaksi, kami jadi berkat, yaitu lebih-lebih orang bisa diselamatkan lewat kehidupan kami. Nama Tuhan dimuliakan. Biarlah sukacita ini terus mengalir dalam hati kami, sehingga kami menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan lagi sukacita tentang dunia, tetapi kami sukacita karena nama kami termaterai di surga. Dan biarlah banyak orang juga diselamatkan lewat kehidupan kami. Makasih buat firman-Mu Pak. Pada siang hari ini Tuhan Yesus, kami akan perjamuan kudus. Kami bersyukur di gereja Tiberias, gereja Martir, kami menerima tubuh dan darah-Mu. Akan ada perkara yang besar, mujizat, kuasa yang tiada taranya dinyatakan. Sebelumnya kami akan memberi persembahan syukur. Semua berkat yang ada pada kami datang dari Tuhan. Kami bawa kembali untuk hormat kemuliaan Tuhan. Kami percaya kami tidak akan kekurangan. Di akhir tahun ini kami diberkati Tuhan. Target kami tercapai, pekerjaan kami berhasil, karir kami, usaha bisnis kami, toko dagangan kami diberkati Tuhan. Bahkan anak-anak kami sekolah, kuliah, masa depan studinya diberkati Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus sumber berkat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi yuk buat Tuhan. Silakan duduk. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Mari kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Kami ucapkan terima kasih buat setiap persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darahmu Tuhan. Tubuhmu dan darahmu tercurah. Kita sambut tubuh darah Tuhan Yesus. Kami menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus baik, kami bersyukur untuk kasih-Mu dan berkat-Mu. Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kami. Dan hari ini kami berkumpul di Tiberias, kami bersyukur kami terima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kami percaya di dalam tubuh dan darah-Mu ada berkat yang luar biasa. Bahkan yang sakit disembuhkan, hidup kami dipulihkan, diberkati, diselamatkan. Kami sambut dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya kita katakan amin. Mari angkat roti di tangan kanan kita, angkat tinggi di atas kepala-Mu. Roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Yesus. Sama-sama kita doa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tertikam, tertombak, tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, memberikan kami keselamatan, hidup kekal dalam kerajaan surga.
Yang kedua, dengan tubuh Yesus yang hancur, kami disempurnakan tubuh jiwa roh kami untuk dibangkitkan pada akhir zaman. Saat Tuhan Yesus datang kembali, kami bersama keluarga akan diangkat ke sorga. Maka doa kami Tuhan, tidak satupun yang terhilang, yang tertinggal. Keluarga kami semua akan diselamatkan. Yang ketiga, tubuh Yesus yang hancur agar tubuhku sehat, tidak sakit, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak pikun lumpuh koma. Kami tolak kanker, tumor, kista, miom dalam nama Yesus. Kami panjang umur, sehat, diberkati Tuhan. Hari ini segala kutuk penyakit, penderitaan sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita makan dengan hati bersyukur, inilah tubuh Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita, angkat tinggi di atas kepalamu. Anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama kita doa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru dan kekal. Yang pertama, darahnya memberikan kami pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur, kami ditebus. Oleh karenanya kami janji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala pekerjaannya. Keluarga kami kudus, tidak poligami, tidak poliandri, tidak ada orang ketiga. Dalam rumah tangga kami tolak pertengkaran, jauhkan dari perceraian. Kami tolak perzinahan, percabulan. Tangan kami kudus, penuh berkat, mulut kami kudus, penuh kuasa, pikiran kami kudus, penuh hikmat Tuhan. Bersama keluarga, dipagari kemuliaan Allah, kami tolak pekerjaan setan, santet, pelet, mantra, sihir, guna-guna dipatahkan. Kami tolak segala fitnah atas keluarga, atas gereja, atas gembala, atas pribadi. Yang kedua, darahnya memateraikan kami menjadi warga surga, punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Yang ketiga, oleh bilurnya segala penyakitku disembuhkan, dari ujung kepala sampai telapak kaki sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo, tidak sinusitis, mataku sehat, tidak rabun, tidak buta, tidak dioperasi, telinga, pendengaran, pernapasan, paru-paru, jantung sehat, ginjal sehat, lever sehat, organ tubuh, peredaran darah semua sehat, tekanan darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak stroke. Hari ini segala penyakit disembuhkan oleh darah Yesus. Sebut nama penyakitmu, jangan minum dulu, saudara boleh doa masing-masing. Kalau mungkin hari ini tubuhmu ada sakit, minta Tuhan tolong sembuhkan aku. Siapapun lemah hari ini, Tuhan tolong berikan aku kekuatan yang baru. Dan apa yang mereka minta doakan, Tuhan dengar, Tuhan kabulkan. Di dalam Tuhan kami menerima berkat, kami sembuh, kami sehat, kami kuat kembali. Dalam nama Yesus, kembali sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Segala penyakit sembuh, tidak kambuh lagi. Kami percaya bersama keluarga sehat sempurna. Yang keempat, Tuhan mengajar gembala martir untuk diucapkan perjamuan lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun makan mana, tidak kelaparan, tidak kekurangan, meskipun di padang gurun. Artinya kami yang perjamuan lebih diberkati, tidak akan miskin. Yang kami perlu Tuhan sediakan. Kami percaya di rumah kami ada berkat Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan kami percaya di masa krisis pun kami tetap dipelihara Tuhan. Yang kedua, bangsa Israel 40 tahun jubahnya baru, mulia, gambaran warga sorga. Hari ini kami yang seperjamuan, kami penuh kemuliaan Allah. Suatu hari kelak kami pesta di sorga. Yang ketiga, kasutnya baru, gambaran seorang Tuhan, gambaran keberhasilan. Kami tolak roh gagal, kami tolak roh bangkrut dalam nama Yesus. Apa yang kami kerjakan berhasil. Bisnis, usaha, karir, toko dagangan, studi anak-anak, masa depan diberkati Tuhan ratusan kali ganda dalam nama Yesus. Segala kutuk penyakit, penderitaan, bahkan kemiskinan sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Yesus. Kita minum dengan hati bersyukur. Darahnya darah kehidupan, darahnya darah kesembuhan. Bahkan Alkitab bilang darahnya menyelamatkan Anda dan saya. Inilah darah Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama dengan hati bersyukur, kita yakin dan percaya Dia tinggal dalam kita, kita tinggal dalam Dia. Yesus lebih besar dari setiap tantangan, masalah, persoalan, pergumulan kita. Pandang wajahnya, panggil namanya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Panggil namanya, Yesus terlebih besar. Oh, Yesus terlebih besar. Yesus, Yesus terlebih besar di
dalamku selama-lamanya. Silakan Anda doa masing-masing. Saya beri kesempatan 1-2 menit naikkan doa saudara. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Percayalah, maka kita yang perjamuan hari ini dosamu ditebus, diampuni. Tapi jangan berbuat dosa lagi. Mari kalau kita mau berkenan di hadapan Tuhan, hiduplah dalam kebenaran, hidup dalam pertobatan. Tuhan sangat suka ketika kita bertobat. Dia sediakan berkat dan rencana Tuhan yang indah. Maka silakan Anda boleh doa hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau memperlengkapi kami dengan minyak urapan penuh kemuliaan Tuhan sebagai sarana di akhir zaman memuliakan Allah dan manusia. Dan setiap kami yang diurapi dengan minyak ini penuh kemuliaan Allah. Kami sehat sempurna, kami dijaga malaikat, kami diurapi untuk berhasil. Bahkan kami diurapi bersama keluarga. Suatu hari kelak pesta di surga memuliakan Allah. Rumah kami, tempat kami bekerja, tempat usaha, toko dagangan kami diurapi dengan minyak. Tempat itu penuh kemuliaan Tuhan. Yang jahat termasuk kuasa gelap, roh jahat, setan, iblis, roh bangkrut, roh gagal kami tolak. Dalam nama Yesus kami diurapi penuh kemuliaan Tuhan. Inilah minyak urapan. Amin. Sudah boleh taruh di kepala, taruh bagian yang sakit. Percayalah dengan iman. Alkitab katakan bahwa biarlah selalu putih pakaianmu, ya, hiduplah kudus. Putih pakaian gambaran kekudusan, jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Maka kalau saudara lihat 1 Samuel 16 ayat 13, pengurapan minyak adalah gambaran penyertaan Tuhan. Jangan sampai engkau tidak diurapi. Jangan sampai tidak ada roh Allah menyertai saudara. Saya doa Roh Kudus, roh Allah menyertai Anda dan saya. Yang mau katakan amin. Sehingga Anda dan saya akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Yuk kita bangkit berdiri. Saya akan tutup ibadah ini. Nanti yang mau minyak boleh minta ya. Kami mengucap syukur. Kasih-Mu, berkat-Mu telah menyertai kami. Kami ada di akhir ibadah pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan menyertai. Maka Tuhan Yesus, sebelum kami pulang, kami doa ucap berkat untuk bangsa kami Indonesia, penuh kemuliaan Tuhan. Berkati bangsa kami maju dan makmur, jauhkan dari yang jahat. Dalam nama Yesus, Pak Prabowo, Pak Gibran, jajaran pemerintahan semua diberkati Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, kota Jakarta aman, damai, tentram. Pak Pram, Pak Rano diberkati. Kami serahkan juga ibadah yaitu via live streaming umat-Mu dimanapun mereka berada, di luar kota bahkan luar negeri. Tempat mereka hari ini penuh kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan jaga lindungi anak-anak-Mu Tuhan. Bahkan kami doa untuk gereja kami Tiberias, penuh kemuliaan Allah. Banyak jiwa dimenangkan di akhir zaman. Tuhan pakai gereja Tiberias. Kami percaya Tuhan Yesus dalam setiap program ibadah, minggu tengah minggu, ibadah Bonar, Gospel of It Kids, STT Tiberias. Tuhan berkati banyak menangkan jiwa. Bahkan kami doa program-program gereja semua diberkati. Termasuk kami doa menyerahkan acara Natal di GBK 6 Desember. Penuh kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami doa banyak jiwa akan dimenangkan. Kami doa, kami percaya mujizat Tuhan akan dinyatakan. Kami percaya Tuhan Yesus, lautan manusia datang untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami percaya Tuhan Yesus tempat itu penuh kemuliaan Tuhan. Oleh hari ini juga Tuhan terus pagari. Kami tolak segala yang jahat. Kami doa cuaca baik, kami tolak hujan. Dalam nama Yesus, semua persiapan semua yang diperlukan Tuhan sediakan dan berkati berhasil. Kami ucap berkat yaitu untuk Gembala Sidang terkasih Pendeta Darniati Pariaji, panjang umur, sehat, diurapi Tuhan. Sampai Tuhan datang kembali yang kedua, Tuhan pakai untuk memimpin Tiberias dengan urapan yang selalu baru. Sukacita surga menyertai anak cucu menantu keluarga semua diberkati Tuhan. Kami serahkan para pemimpin di Tiberias, Pendeta Aristo Pariaji, Pendeta Argo Pariaji dalam urapan berkat Allah yang sempurna. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati juga semua yang melayani dalam pelayanan di Tiberias Gading Nias, Pak Ronald bersama dengan semua tim. Dalam berkat Tuhan, tim worship, kami serahkan singers, choirs, kami serahkan worship leader, kami serahkan tim musik, kami serahkan sound operator multimedia, guru sekolah minggu, para pendoa, semua yang melayani-Mu diberkati. Dan umat-Mu kata kalimat pokok doa mereka dikabulkan Tuhan. Tidak satu pun yang Tuhan lewatkan hari ini. Siapapun sakit disembuhkan. Siapapun mereka perlu uang, dana, biaya tidak kekurangan. Tolak hutang-hutang, setiap hutang terbayar lunas. Siapapun doa minta rumah, beri rumah yang indah bagi mereka. Rindu punya keturunan, beri anak-anak dalam rumah tangga mereka. Ingin punya pasangan hidup, Tuhan berikan jodoh yang terbaik, membangun rumah tangga yang kudus dan bahagia. Siapapun doa agar keluarganya selamat, genapi firman-Mu Tuhan. Saat orang bertobat, isi rumahnya diselamatkan Tuhan. Besok hari kerja yang kami kerjakan pasti berhasil. Usaha bisnis berhasil. Toko dagangan kami diberkati Tuhan. Studi anak-anak kami yang ujian besok berhasil. Masa depannya diberkati Tuhan. Pintar, cerdas, diurapi. Siapapun bersama kami semua dalam berkat Tuhan. Kami serahkan juga itu Bro Arnold bersama Bro Brian. Keluarga semua Bunda Mary diberkati. Kami serahkan juga Pak Edison bersama keluarga. Pak Gustaf bersama keluarga. Kami serahkan dalam tangan Tuhan Pak Yosef bersama keluarga. Kami serahkan itu Pak Ferry pada bersama keluarga. Siapapun hadir hari ini semua diberkati. Keluarga Pangabian diberkati. Kami serahkan keluarga Laos
diberkati. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkat Tuhan melimpah bagi anak-anakmu semua yang ada di tempat ini. Kami serahkan yang live streaming semua. Berkati Bu Koni di Alaska, itu Pak Albert Jerman. Kami serahkan juga Pak Persius diberkati Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Semua itu yang beribadah via live streaming diberkati Tuhan. Dan kami bersyukur, kami percaya Tuhan hadir di tengah kami. Tuhan hadir untuk memberkati kami. Maka kami doa anak-anak muda yang hadir semua sehat sempurna, diberkati Tuhan. Masa depannya indah. Maka siapapun sakit, yaitu kami doa disembuhkan Tuhan. Kami serahkan Bu Yeni, Pak Amin juga sembuh sehat. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Siapapun hari ini kami yang hadir, penuh kemuliaan Tuhan. Umat Allah pandang wajahnya, buka hatimu, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Sepanjang hidupmu engkau diberkati Tuhan. Seumur hidupmu engkau disertai Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah masa depanmu, dan diberkatilah engkau di bumi seperti di surga. Pulang dan terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus akan terus mengalir hadir dalam hidupmu, mengurapimu hari ini, besok, dan sampai Maranatha. Tuhan datang lagi jemput kita untuk pesta di surga. Yang percaya kita katakan amin. Selamat hari Minggu semua. Tuhan berkati. Shalom Tiberias. Ya Tuhan, namamu